Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan teknik pengembangan instrumen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Diki dengan NPM 220059 dan saya sendiri Nadia Cesta dengan NPM 230044 dan Laila Tiara dengan NPM 230055 dan Muhammad Hendrawan dengan NPM 230065 dan ada Novita Indah dengan NPM 230070. Next. Yang selanjutnya ada macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran adalah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur sehingga menghasilkan data kuantitatif. Contohnya, timbangan emas dengan skala mg mengukur berat emas dan meteran dengan skala mm mengukur panjang. Skala ini memungkinkan hasil pengukuran dinyatakan dalam angka yang akurat, efisien, dan komunikatif, seperti berat 19 gram atau suhu 37 derajat Celcius. Dalam mengukur sikap, skala menunjukkan gradasi sikap yang diukur. Jenis skala pengukuran meliputi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk penelitian di bidang administrasi, pendidikan, dan sosial, skala yang sering digunakan adalah skala Likert, Guttman, dan Rating Scale, dan Kinematic Differential, yang dapat menghasilkan data interval atau rasio tergantung pada konteks pengukuran. Next. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap fenomena sosial yang telah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Variabel tersebut dijabarkan menjadi indikator, lalu disusun menjadi item pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen penelitian. Next. Dan selanjutnya ada instrumen penelitian skala Likert. Yang pertama ada contoh bentuk checklist. Di situ sudah saya cantumkan tabelnya. Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis. Misalnya 25 orang menjawab SS, 40 orang menjawab ST, dan 5 orang menjawab RG, 20 orang menjawab TS, dan 10 orang menjawab STS. Berdasarkan dari data tersebut, 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya, mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Yang kedua ada contoh bentuk pilihan ganda. Dengan bentuk pilihan ganda itu, maka jawaban dapat diletakkan pada tempat yang berbeda-beda. Untuk jawaban di samping, sangat setuju diletakkan pada jawaban nomor pertama. Untuk item selanjutnya, jawaban sangat tidak setuju dapat diletakkan pada jawaban nomor terakhir. Next. Yang kedua ada skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya tidak, benar salah, pernah tidak pernah, positif negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6 interval, dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada dalam skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Berikut sudah saya cantumkan contoh-contohnya. Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0, misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Analisa dilakukan seperti pada skala Likert, pertanyaan yang berkenan dengan fakta berbeda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval dikotomi. Next. Yang ketiga ada semantik diferensial. Skala semantik diferensial yang dikembangkan Osgood digunakan untuk mengukur sikap dalam bentuk garis kontinum. Dengan jawaban yang sangat negatif hingga sangat positif, skala ini menghasilkan data interval dan biasanya digunakan untuk menilai sikap atau karakteristik seseorang.
Sudah saya cantumkan contohnya. Responden dapat memberikan jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden terhadap pemimpin itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral, dan bila memberi jawaban pada angka 1 maka persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada rating skala. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semua adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating skala, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Seperti pada contoh yang sudah saya cantumkan. Contoh pertama, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A. Selanjutnya, dengan dapat diketahuinya pengetahuan sebelum dan sesudah mengikuti diklat, maka pengaruh pendidikan dan latihan dalam pengembangan pengetahuan para pegawai yang mengikuti diklat dapat dikenali. Data dari pengukuran sikap dengan skala sikap adalah bentuk data interval. Demikian juga dalam pengukuran tata ruang. Tetapi data hasil dari pengukuran penambahan pengetahuan seperti tersebut di atas akan menghasilkan rasio. Selain instrumen seperti yang telah dibicarakan di atas, ada instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal dan ordinal. Seperti yang sudah saya cantumkan pada contoh kedua. Seberapa tinggi pengetahuan Anda terhadap mata pelajaran berikut sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan dan latihan. Next, instrumen untuk menjaring data ordinal adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa urutan atau peringkat, bukan nilai mutlak. Data ordinal mencerminkan tingkat atau derajat, namun jarak antar peringkat tidak harus sama. Ciri khas data ordinal yang pertama, mengukur tingkat atau urutan, bukan nilai eksak. Yang kedua, tidak memiliki skala interval yang pasti antar peringkat. Contoh lain, urutan kepuasan pelanggan. Sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas. Next. Selanjutnya pada tabel 6.2, ranking tahapan 10 pegawai di bidang pelayanan rumah sakit. Pada contoh tersebut, responden diminta memberi peringkat terhadap seluruh pegawai berdasarkan kinerja mereka. Pegawai yang paling baik diberi peringkat 1, yang kedua terbaik diberi 2, dan seterusnya. Misalnya, jika pegawai A dinilai paling baik, maka dia diberi peringkat 1. Contoh yang kedua pada tabel 6.3, ranking faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Responden diminta memberi peringkat terhadap 23 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Setiap faktor diberi ranking berdasarkan tingkat pengaruhnya menurut penilaian responden. Misalnya, jika pegawai atasan dinilai paling berpengaruh, maka diberi peringkat 1. Next. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur fenomena yang diamati. Digunakan agar pengukuran dalam penelitian menjadi terstruktur, sistematik, dan dapat diuji kebenarannya. Tanpa instrumen, maka penelitian hanya sebatas opini atau laporan biasa. Instrumen dalam ilmu alam. Instrumen di ilmu alam sudah umum dan teruji. Contohnya, kalorimeter untuk mengukur panas, termometer untuk suhu, mister untuk panjang, timbangan untuk berat. Alat ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Cara menyusun instrumen.
Titik tolak penyusunan instrumen adalah variabel penelitian yang ingin diukur. Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan definisi operasional dari variabel tersebut. Yang kedua, tentukan indikator yang mencerminkan variabel itu. Dari indikator, kembangkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk mempermudah, digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Contoh penyusunan instrumen, pertama variabel tingkat kekayaan, yang kedua indikator rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, makanan, olahraga, dan lain-lain. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada penyusunan indikator penelitian. Untuk menyusun instrumen yang valid dan handal, diperlukan indikator-indikator yang tepat untuk variabel yang diteliti. Cara penetapan indikator antara lain, pertama membaca referensi dari buku atau jurnal, yang kedua mengacu pada teori yang relevan, yang ketiga mengkaji hasil penelitian sebelumnya, yang keempat mengkonsultasi hasil ahli di bidangnya. Indikator dari beberapa ahli. Yang pertama, indikator birokrasi yang ideal menurut Max Weber. Yang kedua, indikator pengorganisasian prinsip organisasi menurut Henry Fayol. Yang ketiga, indikator performance atau kinerja. Dengan menggunakan indikator-indikator dari teori yang kuat seperti dari Weber dan Fayol, serta indikator kinerja yang relevan, peneliti dapat menyusun instrumen penelitian yang valid, reliabel, dan sesuai konteks penelitian. Proses ini krusial untuk menjamin data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian contohnya itu gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruh terhadap iklim kerja organisasi. Judul ini memiliki dua variabel independen, yaitu gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan, serta satu variabel dependen, yaitu iklim kerja organisasi. Instrumen yang dibutuhkan yang pertama ada instrumen untuk mengukur gaya kepemimpinan, yang kedua instrumen untuk mengukur situasi kepemimpinan, yang ketiga instrumen untuk mengukur iklim kerja organisasi. Sebelum menyusun item instrumen, perlu dibuat kisi-kisi agar prosesnya sistematis, mudah dikoreksi, dan bisa dikonsultasikan. Indikator variabel dijabarkan menjadi item-item instrumen dengan bahasa yang jelas. Indikator ini merupakan kontraks yang dibuat berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Contoh jumlah item instrumen, yang pertama gaya kepemimpinan yaitu ada 18 butir, yang kedua situasi kepemimpinan yaitu 18 butir, dan yang ketiga iklim kerja organisasi yaitu 14 butir. Dengan catatan jumlah item harus cukup memadai namun tidak berlebihan. Seperti suhu tubuh yang hanya memiliki 8 skala, namun sudah cukup untuk mengukur suhu badan secara akurat, meski tidak cocok digunakan untuk mengukur suhu udara. Selanjutnya ada instrumen gaya kepemimpinan. Instrumen gaya kepemimpinan digunakan untuk menilai perilaku kepemimpinan dalam suatu unit kerja. Dengan bawahan sebagai sumber data utama. Bentuknya berupa angket pilihan ganda yang dikembangkan dari teori kepemimpinan situasional, yang menyesuaikan gaya kepemimpinan, direksi, suportif, dan partisipasi sesuai konteks. Instrumen ini mengukur aspek seperti cara pemimpin memberikan instruksi, melibatkan anggota tim, menangani konflik, dan memberikan penghargaan. Hasil penilaian dapat diukur secara kuantitatif dan dianalisis lebih lanjut. Untuk akurasi, item pertanyaan sebaiknya disesuaikan dengan tugas sehari-hari pemimpin dan melibatkan beragam sumber data, yaitu meliputi bawahan, rekan kerja, atasan, bahkan pemimpin itu sendiri. Redaksi pertanyaan harus disesuaikan dengan posisi responden agar lebih objektif. Misalnya menggunakan frasa, apakah pemimpin Anda, atau untuk bawahan, apakah teman kerja Anda, untuk rekan kerja. Selanjutnya ada instrumen checklist untuk mengungkapkan variabel situasi. Instrumen untuk mengungkapkan variabel situasi, suatu lembaga menggunakan checklist yang bersumber dari pegawai. Checklist ini dapat digunakan dalam observasi, wawancara, atau angket dengan jawaban S semuanya, SB sebagian besar, SK sebagian kecil, dan TA tidak ada. Berikut ini contoh tabelnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada instrumen untuk mengungkap iklim kerja organisasi. Jadi di sini ada contoh ya. Arti angka-angka itu. Jadi yang 4 berarti sangat setuju atau baik sekali. Ya, kalau 3 berarti setuju atau cukup baik. 2 berarti tidak setuju atau tidak baik.
dan 1 berarti sangat tidak setuju atau sangat tidak baik. Nah, dari 3 bentuk instrumen itu ada bentuk pilihan ganda untuk instrumen gaya kepemimpinan, checklist untuk instrumen situasi kepemimpinan, dan rating skala untuk instrumen iklim kerja organisasi tersebut, maka pembaca dapat membedakan mana yang lebih komunikatif. Next. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau ukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dan teliti. Karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sarna. Alat ukur panjang dari karet, contoh instrumen yang tidak reliably konsisten, validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi konstruk. Validity atau validitas konstruksi dan konten validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi atau konstruk. Next. Selanjutnya ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama ada pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli judgment express. Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatannya tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberi keputusan. Instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang, dan umurnya mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Next. Selanjutnya ada pengujian validitas isi atau content validity. Nah, di sini dijelaskan ada 2 untuk instrumen yang berbentuk tes atau pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Dan yang kedua ada untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program. Penguji validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misal, instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau data empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Kemudian pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes stability, equivalen, dan gabungan dari keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisa konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Kemudian teknik pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama ada tes retest. Instrumen peneliti yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua ada equivalen.
Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda-beda, tetapi maksudnya adalah sama. Kemudian gabungan reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Kemudian ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dari Sperman Brown, KR20, KR21, dan ANOVA Hall. Next, berikut presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.